Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 10 yang terdiri atas nama Pina Komala, Pipit Fitri Andriani, dan Nia Agustiana. Kami akan mempresentasikan materi outsourcing. Pengertian outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, alih daya atau outsourcing dikenal dengan penyediaan jasa tenaga kerja yang diatur dalam pasal 64, 65, dan 66. Di dunia psikologi industri, seorang karyawan outsourcing ialah karyawan yang kontrak yang direkrut dan dipindahkan dari sebuah perusahaan khusus penyedia jasa tenaga kerja outsourcing atau alih daya. Umumnya, pengertian outsourcing ialah tindakan yang dibuat oleh sebuah perusahaan saat menyerahkan beberapa kegiatan atau aktivitas kepada pihak-pihak luar tertentu atau outside provider. Tindakan pengalihan tersebut, hak-hak serta kewajiban yang dimiliki oleh pihak masing-masing harus direkam dan sebagai bukti adanya sebuah kontrak kerjasama yang berlaku. Selanjutnya, manfaat dan tujuan outsourcing. Manfaat outsourcing bagi pemerintah: 1. Bisa membantu mengembangkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat maupun nasional. 2. Dalam bidang kegiatan koperasi dan juga usaha kecil dapat dibina dan dikembangkan. Yang ketiga, dapat mengurangi beban pemerintah kabupaten atau kota dalam hal menyediakan fasilitas umum, misalnya listrik, air, transportasi, serta pelaksanaan ketertiban umum. Manfaat outsourcing bagi pekerja dan masyarakat. Pertama, dapat mengembangkan infrastruktur sosial dalam masyarakat, disiplin, budaya, kerja, serta peningkatan kemampuan ekonomi. Kedua, aktivitas industri di daerah dapat mendorong suatu kegiatan ekonomi penunjang dalam lingkungan masyarakat, misalnya warung makan, adanya pasar, dan sarana transportasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan serta budaya perusahaan dalam lingkungan masyarakat. Ketiga, dapat mencegah urbanisasi dan mengurangi pengangguran. Manfaat outsourcing bagi industri. Pertama, dapat mengurangi beban keterbatasan lahan agar mengembangkan suatu perusahaan di area industri. Kedua, dapat meningkatkan fleksibilitas dalam hal pengembangan suatu produk baru dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi agar perusahaan bisa berkonsentrasi dalam pengembangan teknologi baru dan produk baru. Ketiga, meningkatkan daya saing suatu perusahaan dengan efisiensi dalam hal penggunaan fasilitas dengan teknologi yang cepat berkembang. Yang keempat, produk yang telah stabil dengan menggunakan teknologi lama dapat dikembangkan di outsourcing atau perusahaan mitra. Manfaat strategi outsourcing secara umum. Yang pertama, dapat meningkatkan fokus dari perusahaan terhadap bisnis inti. Yang kedua, dapat mempercepat dalam hal proses adaptasi terhadap suatu perubahan bisnis. Yang ketiga, dapat memecahkan suatu problem yang sulit untuk dikendalikan atau dikelola. Yang keempat, sumber daya manusia yang ada bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih tepat atau strategis. Yang kelima, mengendalikan dan mengefisiensikan biaya operasional. Yang keenam, memungkinkan untuk penghematan dana kapital. Yang ketujuh, memperoleh sumber daya manusia yang lebih profesional dan sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, tujuan outsourcing. Tujuan dibuatnya kebijakan outsourcing ialah sebagai berikut. Yang pertama, agar fokus terhadap kompetensi bisnis utama. Yang kedua, agar menghemat dan mengendalikan biaya operasional. Yang ketiga, mengurangi resiko. Yang keempat, memanfaatkan kompetensi dari vendor outsourcing. Yang kelima, untuk meningkatkan efisiensi serta memperbaiki pekerjaan yang bersifat non-core basis. Yang keenam, agar perusahaan menjadi lebih gesit dan ramping dalam hal merespon pasar. Selanjutnya, jenis-jenis outsourcing. Jenis-jenis outsourcing sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pekerjaan secara pemborongan.
Pemberian pekerjaan secara pemborongan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengalih kewenangan suatu jenis pekerjaan yang memiliki tanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut. Yang kedua, penyediaan jasa pekerja. Pada dasarnya, dalam konteks penyediaan jasa pekerja, perusahaan melakukan kerjasama dengan vendor yang menyediakan tenaga kerja yang telah siap pakai. Adapun jenis pekerjaan yang dilaksanakan adalah jenis pekerjaan yang tidak memerlukan kemampuan atau skill khusus dalam pengerjaannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem outsourcing. Kelebihan penerapan sistem outsourcing adalah: yang pertama, memberikan kemudahan bagi perusahaan; yang kedua, mengurangi anggaran pengeluaran; yang ketiga, mengurangi biaya pelatihan karyawan baru; yang keempat, fokus perusahaan tidak terpecah. Kemudian, kekurangan penerapan sistem outsourcing diantaranya: yang pertama, kontrak pekerja lebih singkat; yang kedua, informasi dan data perusahaan sering bocor; yang ketiga, mudah kehilangan tenaga kerja ahli; yang keempat, memiliki ketergantungan tinggi kepada penyedia jasa.